Aroma rendang yang kental memenuhi apartemen minimalis Isabella di Jakarta Selatan. Lilin-lilin kecil berbaris rapi di atas meja makan, memancarkan cahaya temaram yang menari-nari di dinding. Mawar merah yang baru dibeli dari pasar kaget pagi itu menghiasi vas kaca, menambah sentuhan romantis pada suasana. Isabella, dengan gaun batik sutra berwarna merah marun yang elegan, sesekali melirik jam dinding yang berdetak pelan. Pukul 8 malam. Hari ini, 12 Juni, adalah hari istimewa. Bukan hanya ulang tahun pernikahannya yang ke-8 dengan Tegar, tapi juga ulang tahun Tegar yang ke-36. Isabella sudah mempersiapkan segalanya dengan cermat. Ia mengambil cuti setengah hari dari pekerjaannya sebagai asisten akuntan di sebuah perusahaan konsultan keuangan ternama. Ia bahkan menyempatkan diri pergi ke pasar tradisional yang cukup jauh, hanya untuk mendapatkan bumbu rendang terbaik dan daging sapi kualitas premium. Tegar sangat menyukai rendang buatan ibunya, dan Isabella mencoba mereplikasi resep itu semampu yang ia bisa. Ia berharap makan malam ini akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Sejak pagi, Isabella telah bekerja keras. Ia mulai dengan membersihkan apartemen, memastikan setiap sudut berkilau. Ia menata meja makan dengan piring-piring keramik putih, sendok garpu perak, dan serbet linen. Ia bahkan memasang lampion-lampion kecil di balkon, menciptakan suasana seolah mereka sedang berada di sebuah resor pribadi. Kue ulang tahun sederhana dengan hiasan, selamat ulang tahun dan hari jadi, Tegar, juga sudah tersimpan rapi di lemari es. Semua detail kecil itu adalah bentuk cintanya pada Tegar, suaminya. Pukul 9 malam. Lilin-lilin sudah menyala, aroma rendang semakin menggoda, tapi kursi di hadapan Isabella masih kosong. Isabella mencoba berpikir positif. Tegar adalah seorang sales manager di perusahaan properti besar. Pekerjaannya menuntut waktu dan dedikasi. Seringkali ia harus lembur atau bertemu klien di luar jam kerja. Isabella selalu berusaha memahami dan mendukung. Ia mengirim pesan singkat. "Aku menunggumu, sayang." Tidak ada balasan. Pukul 9.30. Isabella mencoba menelepon. Ponsel Tegar berdering 5 kali, lalu masuk ke kotak suara. Perasaan cemas mulai merayapi hati Isabella. Ini bukan kali pertama Tegar pulang terlambat. Tapi malam ini terasa berbeda. Ada bisikan tak menyenangkan di benaknya. Isabella mencoba mengusir pikiran negatif itu. Mungkin Tegar sibuk. Mungkin ponselnya mati. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Tepat pukul 10.35 malam, sebuah email masuk ke ponsel Isabella. Pengirimnya adalah Tegar. Subjek emailnya hanya, rapat. Isabella membuka email itu dengan tangan sedikit gemetar. "Maaf, ada masalah klien besar. Aku harus menginap di kantor. Nanti kita rayakan." Tegar. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada ucapan selamat ulang tahun atau hari jadi. Hanya pesan singkat yang dingin dan formal. Isabella meletakkan ponselnya di meja. Lilin-lilin di meja makan sudah meleleh, membentuk genangan lilin di atas piring. Rendang yang ia masak dengan sepenuh hati sudah mendingin. Kue ulang tahun di lemari es masih utuh. Isabella menatap piring kosong di hadapannya. Hatinya terasa kosong. Ia tidak menangis. Tidak ada air mata yang menetes. Tapi ada sesuatu di dalam dadanya yang terasa bergeser. Seperti kepingan puzzle yang tiba-tiba tidak lagi pas pada tempatnya. Malam itu, Isabella membereskan semuanya. Ia menyimpan rendang di wadah, memasukkannya ke lemari es. Ia menurunkan lampion-lampion dari balkon. Ia membersihkan meja, membuang lilin-lilin yang sudah tak berguna. Tidak ada yang menikmati makan malam ini. Tidak ada yang merayakan bersamanya. Isabella berbaring di tempat tidur sekitar tengah malam, masih dengan gaun batiknya yang kusut. Ia mencoba memejamkan mata, tapi bayangan email singkat dan dingin itu terus melintas di benaknya. Tajam seperti pisau tumpul yang mengiris. Ini bukan pertama kalinya Tegar pulang terlambat. Bukan pertama kalinya ia menunggu hingga seluruh tubuhnya pegal. Tapi kali ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sebuah insting senyap yang merayap. Seperti angin dingin yang menyusup ke tulang punggung. Pagi harinya,
Isabella bangun lebih awal dari biasanya. Ia merasa lelah, tapi tidak ada waktu untuk berdiam diri dalam kesedihan. Pekerjaan menantinya. Ia pergi ke kantor seperti biasa, mencoba terlihat normal. Namun, sepanjang hari, tidak ada satupun pesan dari Tegar. Isabella mencoba menelepon lagi. Hanya dering, lagi dan lagi, lalu masuk ke kotak suara. Seolah-olah ia tidak lagi ada di dunia Tegar. Sekitar tengah hari, perasaan gelisah Isabella memuncak. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Ia menelepon kantor Tegar. Seorang resepsionis yang ramah menyambut teleponnya. "Selamat siang, dengan Isabella. Saya ingin berbicara dengan Tegar." Resepsionis itu terdiam sesaat. "Oh, Bapak Tegar? Beliau sudah mengundurkan diri 3 hari yang lalu, Bu. Beliau tidak meninggalkan informasi kontak." Isabella terpaku di koridor kantornya. Udara di sekitarnya terasa menebal. Jantungnya berdebar kencang, dan ingatan-ingatan mulai membanjiri benaknya seperti film yang diputar mundur. Ia tiba-tiba mengerti. Ini bukan tentang pekerjaan atau klien. Tegar telah memilih untuk menghilang. Dan ia, istrinya selama 8 tahun, adalah orang terakhir yang tahu. Setelah jam kerja, Isabella segera bergegas pulang. Setiap putaran roda mobilnya terasa seperti berjuang melawan gelombang pasang yang meninggi. Ia membuka pintu apartemen mereka di lantai 3, tempat yang dulunya terasa seperti surga, kini dipenuhi keheningan yang menyesakan. Matanya langsung tertuju pada rak sepatu. Ada ruang kosong yang mencolok di baris kedua. Sepatu kulit coklat kesukaan Tegar tidak ada. "Tegar," Isabella memanggil. Suaranya terdengar hampa di ruangan yang sunyi. Tidak ada jawaban. Ia bergegas menuju kamar tidur. Jantungnya mencelos seperti batu yang tenggelam. Tegar berdiri di tengah ruangan, di samping koper yang terbuka. Pakaian-pakaiannya dilemparkan begitu saja ke dalam tas ransel, setelan jas navy, dasi, sepasang sepatu pantofel baru yang masih berlabel. Barang-barang yang tidak pernah ia kenakan untuk pertemuan biasa. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Isabella. Suaranya tercekat. Tegar mendongak, menatapnya seolah ia adalah orang asing. "Kau sudah pulang," katanya datar. Lalu melanjutkan mengemasi barang-barangnya. Isabella melangkah mendekat. "Mau kemana?" "Kota sebelah," jawab Tegar santai. "Aku sudah menerima pekerjaan baru di Yogyakarta." "Apa?" Isabella membeku. Kau mengundurkan diri dari pekerjaanmu dan tidak mengatakan sepatah kata pun padaku." Tegar tidak menjawab. Sebaliknya, ia mengeluarkan sebuah map tipis dari tasnya dan meletakkannya di meja. Ia membukanya. Halaman pertama adalah surat cerai. Isabella berdiri tak bergerak. "Tegar, apa ini?" Tegar menatapnya dengan mata dingin. "Kau bukan lagi istri yang aku butuhkan." "Apa yang kau bicarakan?" Isabella terkesiap. Tidak percaya. "Kau selalu mementingkan pekerjaan. Rumah berdebu. Kau hanya memasak di akhir pekan. Kau tidak peduli lagi padaku." Isabella mencengkeram surat-surat itu. "Aku sudah berusaha. Kau pulang larut malam. Bilang sudah makan. Aku masak. Kau mengabaikannya. Aku bersih-bersih. Kau melarangku menyentuh mejamu. Dan sekarang kau menyalahkanku karena tidak memenuhi tugasku." "Jangan ungkit hal-hal sepele," bentak Tegar. "Kau hanya mencari alasan. Istri yang sebenarnya tidak butuh diingatkan." Isabella tertawa getir. "Kau bicara seolah aku hanya duduk-duduk sepanjang hari. Aku bekerja, aku membayar setengah sewa, tapi tidak ada yang memasak makan malam untukku. Tidak ada yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Dan aku tidak pernah mengeluh." Tegar menyipitkan mata. "Itu pilihanmu. Aku sudah membuat pilihanku." Ia menutup resleting kopernya dan menuju pintu. "Aku menyewa apartemen dekat pekerjaan baru. Aku mulai minggu depan. Jangan menghalangiku." Isabella menghalangi pintu. "Hanya itu? Tidak ada permintaan maaf? Tidak ada penjelasan? Setelah 8 tahun. "Aku tidak berutang apapun padamu," katanya,
lalu melewatinya tanpa menoleh. Pintu tertutup di belakangnya. Suara yang final dan dingin, seperti palu hakim di ruang sidang. Isabella merosot ke lantai, masih mencengkeram surat cerai. Tangannya gemetar. 2 hari kemudian, ia menerima telepon dari kantor manajemen gedung. Ibu Isabella, kami baru saja menerima permintaan untuk pengalihan sewa. Pemegang sewa saat ini telah meminta untuk mengakhiri kontrak. Isabella membeku. Apa yang ia katakan? Tanyanya. Ia hanya meninggalkan catatan. Ia tidak lagi tinggal di sini. Orang yang tinggal akan membereskan dan pindah sebelum akhir bulan. Tidak ada diskusi. Tidak ada pesan. Malam itu, Isabella mengobrak-abrik laci meja lama mereka dan menemukan kwitansi semua furnitur. Hampir semua barang, dari sofa hingga kulkas, terdaftar atas namanya. Satu-satunya yang Tegar bawa adalah pakaian dan beberapa barang elektronik kecil. Tegar pergi seperti orang asing, tapi justru sikap dingin itulah yang akhirnya membangunkan Isabella. Ia melihat sekeliling apartemen. Semuanya masih ada, kecuali pernikahan mereka. Ia tidak langsung menandatangani surat cerai. Surat-surat itu tergeletak di meja selama 3 hari, seperti luka gores yang belum mulai berdarah. Setiap kali ia melewati, ia berhenti dan menatap, seolah sebuah alasan mungkin muncul di antara baris-baris tulisan yang dingin itu. Tapi semakin ia melihat, semakin jelas. Satu-satunya penjelasan adalah keheningan brutal Tegar saat ia pergi tanpa sepatah kata pun. Isabella duduk di sofa, menatap kosong ke arah lemari es tempat kue ulang tahun yang tak tersentuh masih tersimpan. Kenangan 8 tahun kebersamaan mereka melintas di benaknya, bercampur aduk dengan rasa sakit dan kebingungan. Mereka bertemu saat sama-sama merintis karir di Jakarta. Tegar, dengan ambisi besarnya, selalu memimpikan kehidupan mewah dan kesuksesan. Isabella, dengan idealismenya, hanya menginginkan kebahagiaan sederhana dan keluarga yang hangat. Perbedaan itu dulu terasa melengkapi. Kini terasa seperti jurang pemisah. Dulu, Tegar adalah sosok yang penuh perhatian. Ia selalu mengingat tanggal-tanggal penting, memberikan kejutan kecil, dan selalu punya waktu untuk Isabella, meskipun ia sibuk. Isabella ingat bagaimana Tegar pernah menunggunya pulang kerja sampai larut malam, hanya untuk membawakannya martabak manis kesukaannya. Senyumnya hangat, matanya penuh cinta. Tapi kapan semua itu berubah? Kapan perhatian itu berubah menjadi ketidakpedulian? Dan cinta itu digantikan oleh keheningan yang dingin? Isabella mencoba mencari-cari kesalahan dalam dirinya sendiri. Apakah ia terlalu sibuk dengan pekerjaan? Apakah ia kurang perhatian? Ia selalu berusaha menyeimbangkan antara karir dan rumah tangga. Ia memastikan rumah selalu bersih, makanan selalu tersedia, dan ia selalu ada untuk Tegar setiap kali Tegar membutuhkannya. Tapi sepertinya, semua usahanya tidak cukup. Tegar selalu menemukan alasan untuk mengeluh, untuk menunjukkan ketidakpuasannya. Rumah berdebu, katanya. Kau hanya memasak di akhir pekan. Isabella merasa seolah ia tidak pernah cukup baik di mata Tegar. Ia mengingat salah satu pertengkaran kecil mereka beberapa bulan lalu. Isabella mencoba membereskan meja kerja Tegar yang berantakan, berniat membantu. Tegar marah besar. Jangan sentuh mejaku. Kau tidak mengerti pentingnya ini, katanya. Isabella mundur, terkejut dengan reaksi Tegar yang berlebihan. Sejak saat itu, ia jarang menyentuh barang-barang Tegar, menjaga jarak, takut memicu kemarahan yang tidak ia pahami. Semua insiden kecil itu kini terasa seperti potongan-potongan puzzle yang membentuk gambaran besar. Tegar tidak pernah puas. Ia selalu mencari sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih sempurna. Dan kini, ia telah menemukan alasan untuk pergi, untuk mencari apa yang ia anggap lebih baik, itu. Isabella mengambil surat cerai itu lagi. Matanya menelusuri setiap kata, setiap kalimat. Kau bukan lagi istri yang aku butuhkan. Kalimat itu terngiang di telinganya. Sakit, tapi juga anehnya, membebaskan. Ia tidak butuh seseorang yang tidak membutuhkannya. Ia tidak butuh seseorang yang melihatnya sebagai objek yang harus memenuhi ekspektasinya, bukan sebagai pasangan hidup.
Ia berpikir tentang masa depannya. Tanpa Tegar, tanpa apartemen ini, ia harus mencari tempat tinggal baru, membangun hidup baru, dari awal lagi. Rasa takut sempat menyergap. Ia sudah terbiasa dengan keberadaan Tegar, dengan rutinitas mereka. Tapi kemudian, sebuah kekuatan baru muncul dari dalam dirinya. Ia adalah Isabella. Ia mandiri. Ia kuat. Ia bisa melewati ini. Malam itu, ia tidur dengan perasaan yang campur aduk. Ada kesedihan mendalam, rasa kehilangan, tapi juga secercah harapan. Ini adalah akhir dari satu bab dalam hidupnya, tapi juga awal dari babak baru. Babak di mana ia akan menjadi dirinya sendiri, tanpa bayang-bayang ekspektasi orang lain, tanpa tuntutan yang tidak masuk akal. Ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri, dengan caranya sendiri. Pukul 5 pagi, alarm Isabella berbunyi. Ia bangun, mandi, dan bersiap-siap untuk bekerja. Saat ia melangkah keluar dari apartemen, ia melihat cahaya matahari pagi mulai menyinari gedung-gedung tinggi di Jakarta. Kota ini tidak berhenti. Hidup tidak berhenti. Dan Isabella juga tidak akan berhenti. Ia akan terus berjalan, melangkah maju, menuju masa depan yang belum terlukis, tapi penuh dengan potensi. Ia tiba di kantor lebih awal dari biasanya. Ia menyalakan komputer, membuka file-file pekerjaannya. Pikirannya masih berkelana, memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Ia harus mencari apartemen baru, mengurus kepindahan, dan juga memikirkan bagaimana ia akan menjelaskan semua ini kepada teman-teman dan keluarganya. Ia tahu, akan ada banyak pertanyaan, banyak tatapan iba. Tapi ia bertekad untuk menghadapinya dengan kepala tegak. Isabella mencoba fokus pada pekerjaannya, tapi bayangan Tegar terus muncul. Ia ingat saat mereka pertama kali pindah ke apartemen ini, dengan segala kegembiraan dan harapan akan masa depan yang cerah. Ia ingat bagaimana Tegar pernah mengatakan bahwa ia adalah wanita terbaik yang pernah ia temui, bahwa ia tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Kata-kata itu kini terasa hampa, bagai janji-janji palsu yang menguap di udara. Ia juga teringat akan ucapan ibunya. Hati-hati memilih pasangan, nak. Cinta itu seperti pohon. Harus dirawat, disiram, dan diberi pupuk. Kalau tidak, ia akan layu dan mati. Isabella merasa seperti ia telah menyiram, merawat, dan memberi pupuk pada pohon cintanya dengan Tegar, tapi Tegar sendiri yang menebangnya. Rasa marah mulai muncul. Marah pada Tegar yang begitu egois, yang pergi begitu saja tanpa mempedulikan perasaannya. Marah pada dirinya sendiri yang begitu naif, yang terlalu percaya pada janji-janji manis. Tapi Isabella tahu, marah tidak akan menyelesaikan masalah. Ia harus bertindak. Ia harus menghadapi kenyataan. Sore harinya, Isabella memutuskan untuk menelepon Lina, sahabatnya sejak SMA. Ia butuh seseorang untuk bercerita, seseorang yang akan mendengarkan tanpa menghakimi. Lina selalu ada untuknya, baik di kala suka maupun duka. Halo, Lina? Suara Isabella terdengar parau. Isa? Ada apa? Suaramu tidak seperti biasanya. Lina langsung menyadari ada yang tidak beres. Isabella menceritakan semuanya, dari makan malam ulang tahun yang gagal, email dingin dari Tegar, hingga surat cerai yang tergeletak di meja. Ia bercerita dengan air mata yang akhirnya menetes, membasahi pipinya. Lina mendengarkan dengan sabar, sesekali menyela dengan kata-kata penghiburan. Aku tidak percaya Tegar bisa melakukan ini padamu, Isa, kata Lina, suaranya dipenuhi kemarahan. Ia benar-benar bajingan. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, Lina. Isabella terisak. Kau harus kuat, Isa. Kau tidak sendirian. Aku ada untukmu. Kita akan melewati ini bersama-sama, kata Lina, mencoba menenangkan. Kata-kata Lina memberinya sedikit kekuatan. Ia tahu, ia memiliki dukungan dari orang-orang yang peduli padanya. Ia tidak sendirian. Setelah berbicara dengan Lina, Isabella merasa sedikit lega. Ia menghapus air matanya, menarik napas dalam-dalam. Ia harus menyusun rencana. Ia harus mencari apartemen baru.
Ia harus mengurus segala dokumen perceraian. Ia harus memulai hidup baru. Isabella membuka laptopnya dan mulai mencari apartemen di sekitar area kantornya. Ia ingin tinggal di tempat yang lebih kecil, lebih sederhana, dan lebih terjangkau. Ia tidak butuh apartemen mewah seperti yang ia tinggali bersama Tegar. Ia hanya butuh tempat untuk dirinya sendiri, tempat di mana ia bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Ia juga mulai memikirkan bagaimana ia akan mengatur keuangannya setelah ini. Ia harus lebih cermat, lebih hati-hati. Ia juga berpikir tentang kemungkinan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, dengan gaji yang lebih tinggi, untuk memastikan stabilitas finansialnya. Ia tidak ingin lagi bergantung pada siapapun. Malam itu, Isabella menyiapkan makan malam sederhana untuk dirinya sendiri. Nasi goreng dengan telur mata sapi. Ia makan dalam keheningan, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia tahu, proses ini tidak akan mudah. Akan ada banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi ia bertekad untuk menghadapinya dengan berani. Ia akan melewati ini, dan ia akan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Ia melihat keluar jendela, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Kota ini adalah rumahnya. Ia tidak akan lari. Ia akan tetap di sini, membangun kembali hidupnya, sepotong demi sepotong, hingga ia menemukan kebahagiaan yang sejati. Ia akan membuktikan pada dirinya sendiri, dan pada Tegar, bahwa ia bisa hidup tanpa dirinya, dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ia mengambil surat cerai itu lagi. Kali ini, ia tidak lagi merasakan sakit atau kebingungan. Yang ia rasakan hanyalah tekad. Ia mengambil pena, menarik napas dalam-dalam, dan menandatangani namanya. Tanda tangannya tegas, tanpa keraguan. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Sebuah babak yang penuh dengan potensi, dengan kebebasan, dan dengan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Isabella meletakkan pena, menatap tanda tangannya di atas kertas itu. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh. Tidak ada getaran di tangannya. Hanya ada kejernihan. Kejernihan yang ia dapatkan setelah bertahun-tahun diselimuti janji-janji hampa. Ia telah membuat pilihannya. Ia akan bergerak maju. Ia akan menjadi Isabella yang baru. Pagi hari Sabtu yang cerah, Isabella duduk di meja makan apartemennya. Surat cerai dari Tegar masih tergeletak di sana, menjadi saksi bisu atas kehancuran yang tak terhindarkan. 3 hari berlalu sejak Tegar meninggalkannya, dan surat itu masih belum ditandatangani. Isabella terus menatapnya, mencari-cari alasan, seolah ada penjelasan yang tersembunyi di antara baris-baris tulisan yang dingin itu. Namun, semakin lama ia menatap, semakin jelas bahwa tidak ada penjelasan lain selain keheningan brutal Tegar saat ia pergi tanpa sepatah kata pun. Isabella mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa Tegar tiba-tiba berubah menjadi begitu kejam dan tak berperasaan? Ia mencoba mengingat kembali setiap percakapan, setiap argumen, setiap momen dalam 8 tahun pernikahan mereka. Apakah ada tanda-tanda yang ia lewatkan? Apakah ada sesuatu yang salah yang tidak ia sadari? Ia ingat saat Tegar seringkali pulang larut malam, mengatakan bahwa ada masalah dengan klien atau rapat mendadak. Isabella selalu percaya, selalu mendukung. Ia bahkan seringkali menyiapkan makan malam untuk Tegar, meskipun Tegar mengatakan sudah makan. Ia ingin Tegar merasa dicintai, dihargai. Namun kini, semua itu terasa seperti kebodohan. Ia telah begitu buta, begitu naif. Tegar menuduhnya terlalu fokus pada pekerjaan, mengabaikan rumah tangga. Isabella tertawa getir. Ia bekerja keras, sama seperti Tegar. Ia membayar setengah sewa apartemen, setengah tagihan, setengah dari semua biaya hidup mereka. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta lebih. Ia hanya ingin menjadi pasangan yang setara, yang saling mendukung. Tapi Tegar tidak melihatnya seperti itu. Tegar melihatnya sebagai pembantu rumah tangga, sebagai objek yang harus memenuhi segala kebutuhannya. "Kau bukan lagi istri yang aku butuhkan," kata Tegar. Kalimat itu menusuk hati Isabella seperti belati. Ia merasa seolah ia telah gagal. Gagal sebagai istri,
gagal sebagai wanita. Tapi kemudian, sebuah pikiran baru muncul. Apakah ia benar-benar gagal? Ataukah Tegar yang terlalu banyak menuntut? Apakah ia yang tidak cukup baik? Ataukah Tegar yang tidak pernah tahu bagaimana cara menghargai? Isabella bangkit dari meja. Ia berjalan ke dapur, mengambil secangkir kopi panas. Aroma kopi yang harum sedikit menenangkan pikirannya. Ia kembali ke meja, mengambil surat cerai itu lagi. Tangannya tidak lagi gemetar. Hatinya tidak lagi sakit. Yang ada hanyalah kejernihan. Sebuah keputusan yang telah ia buat. Ia mengambil pena. "Aku tidak berutang apapun padamu," kata Tegar saat ia pergi. Isabella mengulangi kalimat itu dalam benaknya. "Dan aku juga tidak berutang apapun padamu, Tegar." Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menandatangani namanya di atas surat cerai. Tanda tangannya tegas, tanpa keraguan. Ini adalah akhir dari satu bab dalam hidupnya, tapi juga awal dari babak baru. Ia meletakkan pena, menatap tanda tangannya yang baru saja ia bubuhkan. Tidak ada setetes air mata pun yang jatuh. Tidak ada getaran di tangannya. Hanya ada rasa lega yang aneh. Ia telah membebaskan dirinya sendiri. Ia telah mengambil kendali atas hidupnya. Surat cerai itu kini terasa seperti simbol kebebasan. Kebebasan dari ekspektasi Tegar yang tidak realistis. Kebebasan dari tuntutan yang tidak masuk akal. Kebebasan dari hubungan yang membuatnya merasa tidak cukup baik. Ia tahu, proses ini tidak akan mudah. Akan ada banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi ia bertekad untuk menghadapinya dengan berani. Ia akan melewati ini, dan ia akan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Isabella melipat surat cerai itu, memasukkannya ke dalam amplop. Ia akan mengirimkannya ke pengacara secepat mungkin. Ia tidak ingin lagi menunda. Ia ingin segera mengakhiri bab ini dan memulai yang baru. Ia melihat keluar jendela, menatap gedung-gedung tinggi di Jakarta yang menjulang ke langit. Kota ini adalah rumahnya. Ia tidak akan lari. Ia akan tetap di sini, membangun kembali hidupnya, sepotong demi sepotong, hingga ia menemukan kebahagiaan yang sejati. Ia akan membuktikan pada dirinya sendiri, dan pada Tegar, bahwa ia bisa hidup tanpa dirinya, dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ia akan menjadi Isabella yang baru. 2 hari setelah Isabella menandatangani surat cerai, sebuah telepon dari kantor manajemen gedung apartemennya berdering. "Selamat pagi, Ibu Isabella. Kami ingin menginformasikan bahwa Bapak Tegar telah mengajukan permintaan untuk mengakhiri kontrak sewa apartemen. Ia meminta agar Anda mengosongkan apartemen sebelum akhir bulan." Isabella terdiam. Apa? Ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tegar tidak pernah memberitahunya tentang hal ini. Ia tidak pernah berdiskusi dengannya. Ia hanya pergi begitu saja, lalu meninggalkan beban ini padanya. Ia hanya meninggalkan catatan, "Bu, ia tidak lagi tinggal di sini. Dan ia ingin agar Anda segera pindah," kata petugas manajemen gedung. Suaranya terdengar formal dan tanpa emosi. Isabella menutup telepon. Tangannya gemetar. Tegar benar-benar telah memutuskan semua ikatan, bahkan yang paling kecil sekalipun. Ia tidak hanya mengakhiri pernikahan mereka, tapi juga mencoba menghapus keberadaan Isabella dari kehidupannya sepenuhnya. Rasa marah kembali menyergap. Marah karena Tegar begitu egois, begitu tak berperasaan. Marah karena ia harus menanggung semua ini sendirian. Tapi di tengah kemarahan itu, muncul juga sebuah kekuatan baru. Ia tidak akan membiarkan Tegar menghancurkannya. Ia akan bangkit. Ia akan berjuang. Malam itu, Isabella mulai memeriksa semua barang-barang di apartemen. Ia membuka laci-laci meja, mencari kwitansi pembelian. Ia terkejut menemukan bahwa hampir semua furnitur, dari sofa ruang tamu hingga kulkas di dapur, terdaftar atas namanya. Tegar hanya membawa pakaiannya dan beberapa barang elektronik kecil. Ia pergi seperti orang asing, seolah ia tidak pernah menjadi bagian dari kehidupan Isabella. Isabella menatap sekeliling apartemen. Tempat yang dulunya ia sebut rumah, kini terasa kosong dan hampa. Setiap sudut menyimpan kenangan. Kenangan yang kini terasa pahit.
Sofa tempat mereka seringkali menonton film bersama, meja makan tempat mereka berbagi cerita, kamar tidur tempat mereka saling berpelukan. Semua itu kini terasa seperti museum kenangan, dipenuhi dengan hantu-hantu masa lalu. Tapi di tengah kekosongan itu, muncul sebuah gagasan. Apartemen ini adalah miliknya. Barang-barang ini adalah miliknya. Ia tidak perlu membuangnya. Ia bisa membawanya ke tempat tinggal barunya. Ia bisa membangun rumah baru, rumah yang benar-benar miliknya, tanpa bayangan tegar. Isabella mulai menyusun rencana. Ia harus mencari apartemen baru secepatnya. Ia harus mengurus kepindahan barang-barang. Ia juga harus memikirkan bagaimana ia akan membayar semua biaya ini. Ia tahu, ini tidak akan mudah, tapi ia tidak akan menyerah. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari apartemen di sekitar area kantornya. Ia ingin tinggal di tempat yang lebih kecil, lebih sederhana, dan lebih terjangkau. Ia tidak butuh apartemen mewah seperti yang ia tinggali bersama Tegar. Ia hanya butuh tempat untuk dirinya sendiri, tempat di mana ia bisa menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Ia menemukan beberapa pilihan yang menarik. Apartemen studio yang nyaman, dengan balkon kecil yang menghadap ke taman. Apartemen 2 kamar tidur yang lebih luas, dengan dapur yang lengkap. Isabella mulai membayangkan dirinya tinggal di salah satu tempat itu, membangun hidup baru, dengan caranya sendiri. Ia juga mulai memikirkan tentang bagaimana ia akan mengatur keuangannya setelah ini. Ia harus lebih cermat, lebih hati-hati. Ia juga berpikir tentang kemungkinan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, dengan gaji yang lebih tinggi, untuk memastikan stabilitas finansialnya. Ia tidak ingin lagi bergantung pada siapapun. Malam itu, Isabella menyiapkan makan malam sederhana untuk dirinya sendiri. Nasi goreng dengan telur mata sapi. Ia makan dalam keheningan, memikirkan semua yang telah terjadi. Ia tahu, proses ini tidak akan mudah. Akan ada banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi ia bertekad untuk menghadapinya dengan berani. Ia akan melewati ini, dan ia akan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Ia melihat keluar jendela, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip. Kota ini adalah rumahnya. Ia tidak akan lari. Ia akan tetap di sini, membangun kembali hidupnya, sepotong demi sepotong, hingga ia menemukan kebahagiaan yang sejati. Ia akan membuktikan pada dirinya sendiri, dan pada Tegar, bahwa ia bisa hidup tanpa dirinya, dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ia akan menjadi Isabella yang baru. Isabella menghabiskan sisa malam itu dengan menyusun daftar barang-barang yang perlu ia kemas. Ia ingin memulai semuanya dengan rapi, teratur. Ia tidak ingin ada sisa-sisa kenangan Tegar yang mengganggunya. Ia ingin membersihkan semuanya, memulai dengan lembaran yang bersih. Ia membuka lemari pakaiannya, mengeluarkan semua baju-baju lama Tegar. Ia tidak tahu harus diapakan dengan barang-barang itu. Ia memutuskan untuk memasukkannya ke dalam kotak, lalu menyumbangkannya ke panti asuhan. Ia tidak ingin lagi menyimpan apapun yang berhubungan dengan Tegar. Ia juga mulai memilah-milah foto-foto lama mereka. Foto pernikahan, foto liburan, foto-foto kebersamaan. Ia tidak tega membuangnya. Ia memutuskan untuk menyimpannya di sebuah kotak khusus, yang akan ia simpan di tempat yang tidak terlihat. Mungkin suatu hari nanti, ia akan bisa melihat foto-foto itu tanpa rasa sakit, tanpa penyesalan. Pagi-pagi keesokan harinya, Isabella mulai mengepak barang-barangnya. Ia mulai dari dapur, mengemas piring-piring, gelas-gelas, dan peralatan masak. Ia kemudian pindah ke ruang tamu, mengemas buku-buku, hiasan-hiasan, dan benda-benda kecil lainnya. Setiap barang yang ia sentuh, ia merasa seolah ia sedang membersihkan dirinya sendiri dari masa lalu. Proses mengepak barang-barang itu memakan waktu berhari-hari. Isabella bekerja sendirian, tanpa bantuan siapapun. Ia ingin melakukan semuanya sendiri, sebagai bentuk simbolis dari kemandiriannya. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa melewati ini sendirian. Saat ia mengepak buku-buku Tegar, ia menemukan sebuah album foto lama. Album foto SMA Tegar. Isabella penasaran. Ia membukanya. Di dalamnya,
Ada foto-foto Tegar saat masih remaja. Tegar yang kurus, berkacamata, dengan rambut acak-acakan dan gigi sedikit maju. Isabella tersenyum. Ia tidak pernah melihat Tegar seperti ini sebelumnya. Tegar selalu terlihat sempurna, rapi, dan berwibawa. Ia bertanya-tanya, mengapa Tegar tidak pernah menunjukkan foto-foto ini padanya. Ia terus membolak-balik album itu. Ia menemukan foto-foto teman-teman Tegar, guru-guru mereka, dan juga beberapa gadis di kelas Tegar. Salah satu wajah menarik perhatiannya. Seorang gadis dengan rambut pirang, mata biru tajam, dan senyum yang bisa membuat siapapun merasa kecil. Namanya Marissa. Isabella merasa ia pernah melihat wajah itu sebelumnya, tapi ia tidak bisa mengingat di mana. Ia menutup album itu, lalu melanjutkan mengepak barang-barangnya. Ia tidak ingin terlalu memikirkan hal itu. Ia hanya ingin fokus pada kepindahannya, pada membangun hidup barunya. Pada hari terakhir di apartemen itu, Isabella membersihkan setiap sudut, memastikan tidak ada sampah yang tertinggal. Ia melihat ke sekeliling ruangan yang kini kosong melompong. Rasanya seperti ia sedang menutup buku lama, bersiap untuk membuka buku baru. Ia melangkah keluar dari apartemen, menarik koper kecilnya. Ia melihat ke belakang, ke arah pintu yang tertutup. Ini adalah akhir dari babak dalam hidupnya, tapi juga awal dari babak baru. Babak yang penuh dengan harapan, dengan potensi, dan dengan kebebasan. Ia akan menjadi Isabella yang baru. Ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri, dengan caranya sendiri. Ia akan membuktikan pada dirinya sendiri, dan pada Tegar, bahwa ia bisa hidup tanpa dirinya, dan bahkan lebih baik dari sebelumnya. Ia akan menjadi Isabella yang baru. Isabella meninggalkan apartemen itu, melangkah menuju taksi yang sudah menunggunya. Ia melihat ke belakang sekali lagi, ke arah gedung apartemen yang dulunya menjadi saksi bisu kisah cintanya dengan Tegar. Kini, gedung itu hanya menjadi pengingat akan masa lalu yang pahit. Tapi Isabella tidak lagi merasa pahit. Ia merasa lega. Ia merasa bebas. Ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Ia akan pindah ke apartemen studio yang lebih kecil, yang terletak tidak jauh dari kantornya. Ia ingin memulai semuanya dari awal, dengan sederhana, tanpa beban. Ia ingin fokus pada dirinya sendiri, pada kebahagiaannya sendiri. Dalam perjalanan menuju apartemen barunya, Isabella melihat pemandangan kota Jakarta yang ramai. Gedung-gedung tinggi, kendaraan yang padat, orang-orang yang sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Ia merasa seolah ia adalah salah satu dari mereka, bagian dari keramaian, tapi juga memiliki kisah yang unik. Ia tiba di apartemen barunya. Studio kecil yang bersih, dengan jendela besar yang menghadap ke taman. Ia tersenyum. Ini adalah awal yang baru. Ia meletakkan kopernya, membuka jendela, membiarkan angin sejuk masuk ke dalam ruangan. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar memenuhi paru-parunya. Ia merasa seolah ia sedang terlahir kembali. Ia mulai menata apartemen barunya. Ia menata buku-buku di rak, meletakkan hiasan-hiasan kecil di meja, dan menata tempat tidur dengan sprei baru. Ia ingin membuat tempat ini menjadi rumah yang nyaman, tempat di mana ia bisa merasa damai dan bahagia. Isabella duduk di sofa, menatap sekeliling apartemen barunya. Ini adalah awal yang baru. Ia tidak lagi merasa sedih atau marah. Ia merasa optimis, penuh harapan. Ia tahu, ia akan melewati ini, dan ia akan keluar sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Ia akan menjadi Isabella yang baru. Ia mengambil ponselnya, mengirim pesan kepada Lina. Aku sudah pindah. Ayo kita rayakan malam ini. Lina membalas dengan emoji hati. Isabella tersenyum. Ia memiliki teman-teman yang peduli padanya. Ia tidak sendirian. Ia akan menjalani hidupnya dengan jujur pada dirinya sendiri, tanpa kompromi, tanpa berpura-pura. Ia akan menemukan kebahagiaan yang sejati, dengan caranya sendiri. Ia akan menjadi Isabella yang baru. Sabtu malam, Isabella mendapat notifikasi dari grup teman SMA lamanya. Reuni SMA ke-18 akan diadakan di sebuah mikrobrewery di Kemang,
Jakarta Selatan. Sebulan yang lalu, Isabella sangat antusias. Ia bahkan sudah membayar biaya reservasi. Dulu, ia membayangkan akan datang bersama Tegar, bergandengan tangan, menjadi pasangan yang stabil di antara teman-teman yang mungkin masih berjuang atau sudah bercerai. Kini, ia hanya akan datang sendiri, dengan rasa hampa yang menusuk jauh ke dalam. Ia hampir memutuskan untuk tidak pergi. Apa gunanya? Ia tidak ingin menghadapi tatapan iba atau pertanyaan-pertanyaan yang tak terhindarkan tentang Tegar. Ia tidak ingin berpura-pura baik-baik saja ketika hatinya masih rapuh. Namun, setelah menatap cermin, melihat wajahnya yang lelah tapi masih menyimpan jejak martabat, ia memutuskan untuk pergi. Ia mengenakan gaun hitam sederhana, memoles bibirnya dengan lipstik merah anggur, dan mengikat rambutnya ke belakang. Bukan untuk menarik perhatian siapapun, melainkan untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia masih ada. Ia masih cukup kuat untuk berjalan ke ruangan yang ramai tanpa gentar. Moonlight Brewery, tempat reuni diadakan, sama bising dan semaraknya seperti yang ia ingat dari masa remaja mereka. Tawa, dentingan gelas, dan gumaman cerita-cerita lama menggema dari setiap sudut. Isabella melangkah masuk, merasa sedikit canggung pada awalnya, sampai tatapan familiar membuatnya berhenti. "Hei, Isabella!" Sebuah suara memanggil. Ia menoleh. Itu Naga, pria yang dulunya bermain bass di band sekolah. Kini ia memiliki sedikit janggut tipis, dengan tatapan mata yang hangat dan tenang. Ia hampir tidak mengenalinya. "Naga?" Isabella tersenyum tipis. "Aku hampir tidak mengenalimu." Naga tersenyum, menyerahkan segelas bir padanya. "Masih saja yang terakhir datang, ya?" Mereka duduk di meja kecil di bagian belakang. Naga bercerita bahwa ia sudah bercerai 3 tahun lalu, membesarkan putri semata wayangnya yang berusia 6 tahun sendirian. Tidak ada kepahitan, tidak ada drama. Hanya kebenaran yang diucapkan dengan tenang, seperti dua orang dewasa di tengah perjalanan hidup mereka. Ketika Naga bertanya tentang Tegar, Isabella menjawab singkat, "Kami sedang dalam proses perceraian. Tidak perlu dikasihani." Naga mengangguk kecil, lalu segera mengganti topik pembicaraan. Isabella diam-diam bersyukur atas pengertian Naga. Ia tidak butuh simpati. Ia hanya butuh seseorang yang mengerti, tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Mereka terus berbincang, mengenang masa-masa SMA. Naga bercerita tentang karirnya sebagai musisi independen, tentang perjuangannya sebagai ayah tunggal, dan tentang harapannya akan masa depan. Isabella juga bercerita tentang pekerjaannya, tentang kelas seni batik yang baru ia ikuti, dan tentang bagaimana ia mencoba membangun hidup baru. Di tengah percakapan, Isabella merasa nyaman. Naga tidak menghakiminya, tidak mencoba memberinya nasihat. Ia hanya mendengarkan, dan sesekali memberikan komentar yang bijaksana. Isabella merasa seolah ia bisa menjadi dirinya sendiri di hadapan Naga, tanpa perlu berpura-pura atau menyembunyikan perasaannya. Malam itu, Isabella pulang ke apartemen barunya di tengah dinginnya udara awal musim panas Jakarta. Ia menyalakan radio. Sebuah lagu lama mengalun. Bukan benar, tapi tidak apa-apa. Lirik lagu itu menusuk hatinya seperti pukulan, membangkitkan banjir kenangan. Makan malam dingin yang tak tersentuh. Pesan-pesan yang tak terbaca. Pelukan-pelukan yang memudar menjadi hampa. Bertahun-tahun ia terus berkata pada dirinya sendiri, "Tegar sibuk. Aku harus lebih pengertian. Aku hanya perlu berusaha lebih keras." Tapi menghadapi kebenaran telanjang, ia menyadari bahwa ia telah hidup seperti bayangan, selalu mencari alasan untuk memaklumi kelalaian orang lain. Ia telah mengorbankan dirinya sendiri, kebahagiaannya sendiri, demi seseorang yang tidak pernah menghargainya. Kini, ia telah bebas. Bebas dari bayangan Tegar. Bebas dari ekspektasi yang tidak masuk akal. Bebas dari hubungan yang membuatnya merasa tidak cukup baik. Ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri, dengan caranya sendiri. Ia akan menjadi Isabella yang baru. Minggu pagi, saat Isabella sedang membuat kopi di dapur apartemen barunya yang sederhana, ponselnya berdering. Layarnya menyala. Tegar. Ia ragu beberapa detik, lalu mengangkatnya.
Aku sudah memberitahu kantor sewa bahwa kita mengakhiri kontrak pada akhir bulan. Kau harus segera berkemas, kata Tegar. Suaranya datar, seperti perintah. Isabella tetap tenang. Kau tidak berpikir seharusnya bertanya padaku apakah aku punya tempat tinggal lain? Kau sudah dewasa. Atasi sendiri. Balas Tegar belak-belakan. Isabella meletakkan kopinya dan berbicara perlahan. Baiklah, aku akan menandatangani surat cerai. Tegar terdiam. Dan jangan telepon lagi, kata Isabella tegas. Jangan bicara padaku seolah aku masih orang yang mengurus rumah tanggamu. Tidak ada jawaban. Isabella menutup telepon. Tidak ada keraguan. Ia duduk di meja, matanya tertuju pada surat cerai yang telah ia tanda tangani beberapa hari yang lalu. Lalu, seolah menutup babak yang telah lama membusuk, ia mengambil pena dan menandatangani namanya lagi di lembar yang belum ia kirimkan. Tidak ada getaran sedikit pun di tangannya. Tidak ada setetes air mata pun. Hanya kejernihan. Setelah bertahun-tahun diselimuti janji-janji hampa. Tepat seminggu setelah Isabella menyerahkan surat cerai melalui pengacaranya, Tegar mengiriminya email, sekitar pukul 10 malam. Subjek emailnya hanya satu kata. Bukti. Isabella membukanya. Sebelum ia sempat membaca baris pertama, sebuah foto melompat keluar. Sebuah akta nikah. Mempelai pria, Tegar Rudianto. Mempelai wanita, Maya Wulandari. Dicap merah tebal di bagian bawah. Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Tanggal pendaftaran. Tepat 1 hari setelah pengadilan mengesahkan perceraian mereka. Sebelum ia sempat bereaksi, ponselnya berdering. Tegar menelepon tepat setelah mengirim email itu. Isabella mengangkatnya. Suara Tegar terdengar mengganggu, penuh kemenangan. Kau lihat, kan? Aku sudah menikah lagi. Hidupku tidak pernah sebaik ini. Isabella tidak berbicara. Ia hanya mendengarkan. Dan jauh di dalam dirinya, sesuatu yang tenang mulai bergeser. Namanya Maya. 36 tahun, sama sepertimu, tapi dia dewasa, lembut. Tegar berhenti sejenak. Dan sangat cantik sampai kau akan cemburu. Isabella tetap diam. Dia putri satu-satunya dari keluarga yang memiliki jaringan properti Wulandari di Solo. Orang tuanya membangunkan kami rumah kecil dekat Bukit Selatan. Dan pekerjaanku? Keluarganya membantuku menjadi wakil presiden eksekutif di perusahaannya. Jadi, itu sebabnya kau sangat ingin bercerai dengan cepat? Tanya Isabella, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. Tidak sepenuhnya, jawab Tegar. Aku hanya tidak bisa terus hidup dengan wanita yang selalu mementingkan pekerjaan dan mengabaikan perannya sebagai istri. Isabella tertawa pelan. Dan istrimu yang baru? Dia tidak bekerja? Dia memilih untuk mengurus rumah tangga. Dan kami sedang menantikan bayi perempuan, kata Tegar dengan bangga. Dia hamil 3 bulan. Setiap kalimat yang diucapkan Tegar terasa seperti pisau tumpul yang memutuskan benang terakhir yang pernah mengikat Isabella pada pernikahan itu. Tapi alih-alih rasa sakit, yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang tenang. Maya Wulandari. Isabella mengulang nama itu setelah menutup telepon. Nama itu tidak asing. Ia membuka Facebook dan mengetikkan nama itu. Profilnya muncul hampir seketika. Foto profil menunjukkan seorang wanita cantik dengan rambut pirang bergelombang lembut, mata biru tajam, dan senyum yang bisa membuat siapapun merasa kecil. Isabella menggulir ke bawah. Lalu pada foto ke-10, ia membeku. Maya adalah gadis yang bersekolah di SMA bersamanya selama 3 tahun. Dulu, namanya Miranti. Ia kurus, bermata sipit, hidung pesek, dan kulitnya berbintik-bintik akibat alergi makeup. Ia dulu duduk di belakang, jarang bicara, dan sering dibuli oleh teman-teman sekelas. Tidak mungkin. Isabella membuka kembali foto pernikahan yang dikirim Tegar melalui email. Pengantin wanita di foto itu terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Tidak ada jejak Miranti yang lama. Tapi ia ingat mata itu. Gigi sedikit miring yang dulu sering diejek teman-temannya. Gigi kelinci. Cara ia selalu menunduk saat berjalan di koridor. Bagaimana mungkin ia bisa lupa?
Ia menelepon Lina, sahabatnya sejak SMA. "Kau ingat Miranti?" tanyanya. Terdengar jeda di ujung telepon. Lalu Lina tertawa. "Bukan hanya aku ingat. Aku masih punya fotonya dari kelas 3 SMA. Kenapa tiba-tiba kau menanyakannya?" Isabella menceritakan semuanya tentang Tegar, tentang pernikahan barunya, rumah mewah yang dihadiahkan, dan jabatan eksekutif yang didapatkannya secara ajaib. Lina tidak terkejut. Dia berubah total setelah pindah ke New York untuk belajar seni. Menjalani beberapa operasi plastik, dagu, hidung, mata, rahang. Orang-orang menyebutnya Maya juga. Tapi kepribadiannya masih sama. Pendiam, kalkulatif, dan sangat strategis dalam memilih siapa yang ia dekati. Isabella tidak mengatakan apa-apa. Ada rumor dia pernah terlibat dengan seorang arsitek yang jauh lebih tua dan sudah menikah di Brooklyn, tambah Lina. Lalu dia kembali ke Yogyakarta dan membuka galeri seni. Kurasa dia sudah naik level sekarang. Isabella tidak punya pertanyaan lagi. Malam itu, ia duduk di ruang tamunya, menatap foto pernikahan Tegar dan Maya. Segala sesuatu dalam bingkai itu berkilauan. Bunga-bunga, gaun putih, gigi yang berbaris sempurna dalam senyum cerah Maya. Tapi Isabella tahu, di balik semua itu ada lapisan makeup, citra yang dibuat dengan hati-hati, dan motif yang tersembunyi dengan baik. Dan Tegar memilih itu. Perasaan Isabella campur aduk. Ia tidak lagi merasa sakit hati, melainkan ada sedikit rasa jijik. Bagaimana Tegar bisa begitu mudah melupakan 8 tahun pernikahan mereka dan menggantinya dengan ilusi semata? Bagaimana ia bisa begitu buta terhadap kebenaran dan begitu tergiur dengan kepalsuan? Ia memikirkan kembali percakapannya dengan Tegar. Setiap kata-kata Tegar yang penuh kesombongan, setiap kalimat yang penuh penghinaan terhadap dirinya. Ia menyadari bahwa Tegar sebenarnya adalah pria yang dangkal, yang hanya melihat penampilan luar dan status sosial. Ia tidak pernah benar-benar mencintai Isabella, melainkan hanya mencintai citra yang ia ciptakan sendiri. Isabella memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam. Ia harus melupakan Tegar. Ia harus melupakan semua yang berhubungan dengan pria itu. Ia harus fokus pada dirinya sendiri, pada kebahagiaannya sendiri. Ia telah mengambil langkah pertama dengan menandatangani surat cerai dan pindah ke apartemen baru. Kini, ia harus terus melangkah maju. Ia membuka laptopnya, mencari informasi tentang kursus seni batik yang ia ingin ikuti. Ia ingin mengembangkan hobinya, menemukan passion baru. Ia juga mulai mencari komunitas atau klub yang berhubungan dengan minatnya, berharap bisa bertemu dengan orang-orang baru dan membangun lingkaran pertemanan yang positif. Ia ingin mengisi hidupnya dengan hal-hal yang bermakna, dengan orang-orang yang tulus. Ia tidak ingin lagi membuang waktunya untuk seseorang yang tidak pernah menghargainya. Isabella tersenyum. Ia merasa optimis. Ia merasa bebas. Ia siap untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Babak yang penuh dengan potensi, dengan kebebasan, dan dengan harapan akan masa depan yang lebih cerah. Ia akan menjadi Isabella yang baru. Isabella mematikan lampu, berbaring di tempat tidurnya. Ia menatap langit-langit, memikirkan semua yang telah ia lalui. Dari kebahagiaan awal pernikahannya, kehancuran yang tak terduga, hingga kebangkitan kembali dirinya. Ia tahu, proses ini tidak akan mudah, tapi ia sudah siap. Ia akan menghadapi setiap tantangan dengan berani, dengan kepala tegak. Ia akan membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia adalah wanita yang kuat, mandiri, dan pantas mendapatkan kebahagiaan sejati. Ia akan menjadi Isabella yang baru. Seminggu setelah panggilan telepon Tegar yang penuh kemenangan itu, Isabella menerima sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Pesannya singkat. "Isabella, apa kau ada waktu? Aku perlu bicara. Ini penting." Ia tahu persis siapa pengirimnya. Ia tidak membalas. 15 menit kemudian, nomor itu menelepon. Ia mengangkatnya, bukan karena ia peduli, melainkan karena ada sesuatu yang memberitahunya bahwa percakapan ini akan sangat berharga untuk didengar. "Maya sudah melahirkan," kata Tegar segera. Suaranya terdengar tegang. "Seorang bayi perempuan.
Isabella mendengar Tegar menelan ludah dengan susah payah, lalu hening. Ia menunggu. Dia tidak mirip denganku atau Maya. Sebenarnya, dia tidak mirip dengan kami berdua sama sekali. Isabella mengencangkan cengkeramannya pada ponsel, bibirnya terkatup rapat untuk menahan tawa yang hampir meledak. Mungkin dia mirip seseorang dari pihak keluargamu, tawar Isabella. Suaranya seringan udara. Aku juga sempat berpikir begitu. Tapi, Isabella, apa kau ingat saat kau tertawa terbahak-bahak setelah aku menceritakan tentang Maya? Kau tahu sesuatu, kan? Suara Tegar tiba-tiba meninggi, terdengar gugup dan panik. Isabella bersandar di kursinya. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Aku hanya merasa itu menarik, jawabnya, menahan ketajaman dalam nadanya. Berhenti bercanda. Aku sudah melakukan tes DNA. Bayinya memang anakku. Tapi aku masih tidak mengerti. Kenapa dia tidak mirip dengan kami berdua? Aku belum memberitahu siapapun selain kau. Kau tertawa seolah kau tahu sesuatu. Tolong, beritahu aku. Isabella tertawa kecil. Suaranya tenang. Kau ingat album kelulusan SMA-MU? Hening. Ia melanjutkan. Aku menemukannya saat mengemasi barang-barang di apartemen lama. Tergeletak di dasar laci mejamu. Tertutup debu. Kau mengobrak-abrik barang-barangku. Suara Tegar terdengar sedikit kesal. Aku sedang bersih-bersih, seperti yang kau minta. Isabella menekankan. Dan saat aku membuka album itu, aku terkejut. Seorang anak laki-laki berambut keriting dengan mata sipit, gigi bengkok, dan kulit berjerawat. Butuh beberapa menit bagiku untuk menyadari bahwa itu adalah kau. Tegar menghela napas perlahan. Aku selalu bertanya-tanya mengapa dalam 8 tahun kau tidak pernah mengenalkanku pada teman-teman kuliahmu. Mengapa kau bersikeras mengadakan pernikahan kecil tanpa teman-teman? Mengapa tidak ada satupun foto remajamu di rumah kita? Sekarang aku mengerti. Aku berubah karena merasa tidak aman, kata Tegar pelan. Bukan, jawab Isabella. Kau berubah karena kau ingin menjalani kehidupan baru. Tapi kau lupa satu kebenaran sederhana, genetika tidak bisa diubah. Keheningan membentang di antara mereka. Kau pikir aku malu dengan siapa diriku dulu? Tidak, kata Isabella. Aku merasa kasihan pada seorang anak tak berdosa yang akan tumbuh dengan dua orang tua yang tidak bisa jujur. Kau menyembunyikan masa lalumu. Begitu juga Maya. Dan sekarang kau terkejut putrimu tidak menyerupai versi editan yang kalian berdua bangun. Kau pikir dia akan terlihat seperti versi lamaku. Suara Tegar bergetar. Tidak ada yang tahu. Tapi dia akan membawa apa yang nyata dalam dirimu. Darahmu, DNA-MU, semua yang telah kau coba hapus. Isabella bisa mendengar Tegar menarik napas dalam-dalam. Bagaimana dengan Maya? Tanyanya, memotong sekali lagi. Dia menangis. Katanya kelelahan setelah melahirkan. Tapi kau tahu apa yang lebih buruk? Apa? Dia tidak mau menggendong bayinya. Setiap kali dia melihat wajah anak itu, dia memalingkan muka. Kemarin ibunya harus turun tangan dan menggendong bayinya karena dia menolak. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Isabella tetap diam. Rasa berat yang pahit naik di dadanya. Bukan untuk Tegar, tetapi untuk seorang anak yang sudah ditolak oleh orang-orang yang membawanya ke dunia ini. Ia merendahkan suaranya. Kau pernah berkata aku gagal sebagai istri karena aku tidak mau berkorban. Tapi yang menolak perannya sebagai ayah adalah kau. Tegar mendesah. Mungkin hendak berbicara lagi. Tapi Isabella menghentikannya. Kau tidak butuh nasihat dariku. Aku hanya berharap kau tidak memproyeksikan rasa malumu pada bayi itu. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Ia mengakhiri panggilan sebelum Tegar sempat menjawab. Lalu ia memblokir nomornya. Tidak ada lagi yang perlu ia dengar. Isabella meletakkan ponselnya di meja. Ia menatap keluar jendela apartemennya, ke arah lampu-lampu kota yang berkelip-kelip di kejauhan. Ia tidak merasa menang. Ia tidak merasa puas. Yang ia rasakan hanyalah kesedihan yang mendalam untuk bayi yang tidak bersalah itu. Bayi yang lahir dari kebohongan, dari ilusi,
Dari dua orang tua yang terlalu sibuk membangun citra sempurna hingga lupa pada esensi dari menjadi manusia. Ia berpikir tentang Tegar. Pria yang pernah ia cintai. Pria yang pernah ia bangun impian bersamanya. Kini, pria itu telah menjadi orang asing. Seorang pria yang terobsesi dengan penampilan, dengan status, dengan pengakuan dari orang lain. Seorang pria yang rela mengorbankan segalanya, termasuk kejujuran dan integritas, demi mencapai apa yang ia anggap sebagai kesuksesan. Dan Maya, wanita yang telah mengubah dirinya secara drastis, yang telah menghapus masa lalunya, yang telah membangun kehidupan baru di atas fondasi kebohongan. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan, suami yang tampan, kaya, dan berkuasa. Tapi kini, ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja. Bahwa genetika adalah sesuatu yang tidak bisa diubah dengan pisau bedah. Isabella merasa kasihan pada mereka berdua. Mereka telah terjebak dalam perangkap yang mereka ciptakan sendiri. Mereka telah mengejar kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang didasarkan pada penampilan luar, bukan pada nilai-nilai yang sejati. Dan kini, mereka harus menuai apa yang mereka tanam. Ia bangkit dari kursinya, berjalan ke dapur. Ia membuat secangkir teh hangat. Ia duduk kembali di sofa, menyesap tehnya perlahan. Ia merasa tenang. Ia merasa damai. Ia telah membuat pilihan yang tepat. Ia telah memilih kejujuran, integritas, dan kebahagiaan yang sejati. Ia telah memilih untuk menjadi dirinya sendiri, tanpa kompromi, tanpa berpura-pura. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah kehilangan banyak hal. Ia telah kehilangan suaminya, rumahnya, dan 8 tahun hidupnya. Tapi ia juga telah menemukan banyak hal. Ia telah menemukan kekuatannya, kemandiriannya, dan kebahagiaannya sendiri. Ia telah menemukan dirinya sendiri. Ia akan terus melangkah maju. Ia akan terus membangun hidup baru, dengan caranya sendiri. Ia akan terus mencari kebahagiaan, bukan dalam hal-hal yang fana, melainkan dalam hal-hal yang abadi. Ia akan terus menjadi Isabella yang baru. Isabella menghabiskan sisa malam itu dengan melukis. Ia mengeluarkan kanvas, cat, dan kuasnya. Ia mulai melukis, tanpa rencana, tanpa sketsa. Ia hanya membiarkan tangannya bergerak bebas, mengikuti alunan perasaannya. Ia melukis pemandangan abstrak, dengan warna-warna yang cerah dan berani. Ia melukis emosinya, perasaannya, perjalanannya. Saat ia melukis, ia merasa seolah ia sedang membersihkan dirinya sendiri dari semua sisa-sisa masa lalu. Ia melepaskan semua kemarahan, semua kesedihan, semua kekecewaan. Ia membiarkan semuanya mengalir keluar dari dirinya, melalui kuas dan cat, ke atas kanvas. Ia melukis hingga larut malam. Saat ia selesai, ia merasa lelah, tapi juga puas. Ia menatap lukisannya. Sebuah karya seni yang tidak sempurna, tapi jujur. Sebuah karya seni yang mencerminkan dirinya. Ia tersenyum. Ia telah menemukan cara baru untuk mengekspresikan dirinya, untuk menyembuhkan dirinya. Ia telah menemukan passion baru. Ia membersihkan kuas-kuasnya, merapikan peralatannya. Ia merasa optimis. Ia merasa penuh harapan. Ia tahu, masa depannya akan cerah. Ia akan menjadi Isabella yang baru. Ia akan menjadi seniman. Ia akan menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan bahagia. Ia akan menjadi dirinya sendiri. Ia akan terus melukis, terus berkarya, terus mengekspresikan dirinya. Ia akan terus mencari keindahan, bukan hanya di dunia luar, tapi juga di dalam dirinya sendiri. Ia akan terus menjadi Isabella yang baru. Setelah menutup telepon dari Tegar, Isabella duduk terdiam di sofanya. Nama, Maya Wulandari, terus bergema di benaknya. Nama itu terasa familiar, seolah ia pernah mendengarnya di suatu tempat, di suatu masa yang telah lama berlalu. Ia mencoba mengingat-ingat, tapi ingatannya kabur. Ia mengambil laptopnya, membuka Facebook, dan mengetikkan nama itu di kolom pencarian. Beberapa profil muncul,
Tapi satu profil langsung menarik perhatiannya. Foto profilnya menunjukkan seorang wanita yang sangat cantik, dengan rambut pirang bergelombang, mata biru yang tajam, dan senyum yang mempesona. Ia tampak seperti model majalah, sempurna dari ujung rambut hingga ujung kaki. Isabella membuka profil itu. Ia melihat foto-foto Maya bersama Tegar, foto pernikahan mereka yang mewah, foto liburan mereka di Eropa, foto rumah baru mereka yang megah. Mereka tampak seperti pasangan yang sempurna, pasangan yang memiliki segalanya. Tapi Isabella tidak terkesan. Ia tahu, di balik semua kemewahan itu, ada kebohongan, ada kepalsuan, ada sesuatu yang tidak beres. Ia terus menggulir ke bawah, melihat foto-foto lama Maya. Ia melihat foto-foto saat Maya masih kuliah, saat ia masih remaja. Dan kemudian, pada foto ke-10, ia membeku. Foto itu adalah foto kelas SMA mereka. Di barisan belakang, di sudut, ada seorang gadis kurus dengan rambut kusam, mata sipit, hidung pesek, dan kulit berjerawat. Gadis itu menunduk, seolah malu dengan penampilannya. Namanya Miranti. Isabella tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Maya Wulandari adalah Miranti. Gadis yang dulu sering dibully, yang dulu sering diejek karena penampilannya yang tidak menarik. Bagaimana mungkin? Ia membuka kembali foto pernikahan Tegar dan Maya. Ia membandingkannya dengan foto Miranti di album SMA. Tidak ada kemiripan sama sekali. Maya terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda. Ia telah mengubah dirinya secara total. Tapi kemudian, Isabella melihat sesuatu yang familiar. Mata itu, mata biru yang tajam, yang dulu tersembunyi di balik kacamata tebal. Dan gigi itu, gigi yang sedikit miring, yang dulu sering diejek teman-temannya. Ya, itu adalah Miranti. Isabella merasa mual. Ia tidak bisa membayangkan betapa besar rasa sakit dan penderitaan yang telah dialami Miranti, hingga ia rela mengubah dirinya sedemikian rupa. Ia tidak bisa membayangkan betapa besar kebencian yang ia rasakan terhadap dirinya sendiri. Ia juga merasa marah. Marah pada Tegar yang begitu dangkal, yang hanya melihat penampilan luar. Marah pada Maya yang begitu licik, yang telah menipu Tegar dan semua orang di sekitarnya. Ia menelepon Lina, sahabatnya sejak SMA. "Lina, kau ingat Miranti?" Terdengar jeda di ujung telepon. Lalu Lina tertawa. "Miranti? Tentu saja aku ingat. Si itik buruk rupa. Kenapa tiba-tiba kau menanyakannya?" Isabella menceritakan semuanya. Tentang Tegar, tentang pernikahan barunya, tentang Maya Wulandari yang ternyata adalah Miranti. Lina terdiam sesaat. Lalu ia berkata, "Aku tidak terkejut. Aku sudah mendengar rumor tentangnya." "Rumor apa?" tanya Isabella. "Rumor bahwa dia telah menjalani beberapa operasi plastik di luar negeri. Dagu, hidung, mata, rahang, semuanya. Dia telah mengubah dirinya menjadi orang lain." "Tapi kenapa?" "Entahlah. Mungkin karena dia tidak pernah bahagia dengan dirinya sendiri. Mungkin karena dia ingin membalas dendam pada semua orang yang pernah menyakitinya." Isabella terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa kasihan pada Miranti. Ia merasa kasihan pada Tegar. Mereka berdua adalah korban dari obsesi terhadap kesempurnaan, terhadap citra yang palsu. "Ada rumor lain," kata Lina. "Rumor bahwa dia pernah terlibat dengan seorang arsitek kaya yang sudah menikah di New York. Dia menjadi simpanannya selama beberapa tahun. Lalu ia mencampakkannya setelah mendapatkan apa yang ia inginkan." Isabella merasa semakin mual. Miranti bukan hanya korban. Ia juga pelaku. Ia adalah seorang manipulator ulung. Seorang wanita yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Lalu dia kembali ke Yogyakarta, membuka galeri seni, dan mulai berburu suami baru. Dan sepertinya, dia telah menemukan mangsanya, kata Lina. Suaranya terdengar sinis. Isabella menutup telepon. Ia merasa lelah. Ia merasa muak. Ia tidak ingin lagi memikirkan Tegar dan Maya. Ia tidak ingin lagi terlibat dalam drama mereka. Ia bangkit dari sofanya,
Berjalan ke kamar mandi. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia menatap cermin, melihat bayangannya sendiri. Ia melihat seorang wanita yang lelah, tapi kuat. Seorang wanita yang telah terluka, tapi tidak hancur. Seorang wanita yang telah belajar dari kesalahannya, dan siap untuk memulai hidup baru. Ia tersenyum. Ia tidak sempurna, tapi ia jujur. Ia tidak memiliki segalanya, tapi ia bahagia. Ia adalah Isabella. Dan itu sudah cukup. Ia kembali ke ruang tamunya, mengambil kanvas dan catnya. Ia mulai melukis lagi. Kali ini, ia melukis potret dirinya sendiri. Bukan potret yang sempurna, bukan potret yang ideal, melainkan potret yang jujur, yang apa adanya. Ia melukis kerutan di sudut matanya, bekas luka di dahinya, dan senyum tipis di bibirnya. Ia melukis semua ketidaksempurnaannya, semua kekurangannya. Karena ia tahu, itulah yang membuatnya menjadi dirinya sendiri. Itulah yang membuatnya menjadi manusia. Saat ia melukis, ia merasa seolah ia sedang memeluk dirinya sendiri. Ia menerima dirinya sendiri, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ia mencintai dirinya sendiri, apa adanya. Ia melukis hingga pagi menjelang. Saat ia selesai, ia merasa lega. Ia merasa bebas. Ia telah melepaskan semua beban masa lalu. Ia telah memaafkan Tegar. Ia telah memaafkan Miranti. Dan yang terpenting, ia telah memaafkan dirinya sendiri. Ia menatap potret dirinya. Sebuah karya seni yang tidak sempurna, tapi indah. Sebuah karya seni yang mencerminkan jiwanya. Ia tersenyum. Ia tahu, ia akan baik-baik saja. Ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri, dengan caranya sendiri. Ia akan menjadi Isabella yang baru. Ia akan menjadi seniman. Ia akan menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan bahagia. Ia akan menjadi dirinya sendiri. Ia akan terus melukis, terus berkarya, terus mengekspresikan dirinya. Ia akan terus mencari keindahan, bukan hanya di dunia luar, tapi juga di dalam dirinya sendiri. Ia akan terus menjadi Isabella yang baru. Ia menggantung potret dirinya di dinding ruang tamunya. Setiap kali ia melihatnya, ia teringat akan perjalanannya, akan perjuangannya, akan kemenangannya. Ia teringat bahwa ia adalah seorang penyintas, seorang pejuang, seorang wanita yang telah menemukan kembali dirinya sendiri. Dan ia bersumpah, ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun, atau apapun, merenggut kebahagiaannya. Ia akan menjaga hatinya, jiwanya, dan dirinya sendiri. Ia akan hidup dengan jujur, dengan berani, dan dengan penuh cinta. Ia akan menjadi Isabella yang baru. Sabtu malam, Isabella mendapat notifikasi dari grup teman SMA lamanya. Reuni SMA ke-18 akan diadakan di sebuah mikrobrewery di Kemang, Jakarta Selatan. Sebulan yang lalu, Isabella sangat antusias. Ia bahkan sudah membayar biaya reservasi. Dulu, ia membayangkan akan datang bersama Tegar, bergandengan tangan, menjadi pasangan yang stabil di antara teman-teman yang mungkin masih berjuang atau sudah bercerai. Kini, ia hanya akan datang sendiri, dengan rasa hampa yang menusuk jauh ke dalam. Ia hampir memutuskan untuk tidak pergi. Apa gunanya? Ia tidak ingin menghadapi tatapan iba atau pertanyaan-pertanyaan yang tak terhindarkan tentang Tegar. Ia tidak ingin berpura-pura baik-baik saja ketika hatinya masih rapuh. Namun, setelah menatap cermin, melihat wajahnya yang lelah tapi masih menyimpan jejak martabat, ia memutuskan untuk pergi. Ia mengenakan gaun hitam sederhana, memoles bibirnya dengan lipstik merah anggur, dan mengikat rambutnya ke belakang. Bukan untuk menarik perhatian siapapun, melainkan untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia masih ada. Ia masih cukup kuat untuk berjalan ke ruangan yang ramai tanpa gentar. Moonlight Brewery, tempat reuni diadakan, sama bising dan semaraknya seperti yang ia ingat dari masa remaja mereka. Tawa, dentingan gelas, dan gumaman cerita-cerita lama menggema dari setiap sudut. Isabella melangkah masuk, merasa sedikit canggung pada awalnya, sampai tatapan familiar membuatnya berhenti. "Hei, Isabella!" Sebuah suara memanggil.
Ia menoleh. Itu Naga, pria yang dulunya bermain bass di band sekolah. Kini ia memiliki sedikit janggut tipis, dengan tatapan mata yang hangat dan tenang. Ia hampir tidak mengenalinya. Naga? Isabella tersenyum tipis. Aku hampir tidak mengenalimu. Naga tersenyum, menyerahkan segelas bir padanya. Masih saja yang terakhir datang, ya? Mereka duduk di meja kecil di bagian belakang. Naga bercerita bahwa ia sudah bercerai 3 tahun lalu, membesarkan putri semata wayangnya yang berusia 6 tahun sendirian. Tidak ada kepahitan, tidak ada drama. Hanya kebenaran yang diucapkan dengan tenang, seperti dua orang dewasa di tengah perjalanan hidup mereka. Ketika Naga bertanya tentang Tegar, Isabella menjawab singkat, "Kami sedang dalam proses perceraian. Tidak perlu dikasihani." Naga mengangguk kecil, lalu segera mengganti topik pembicaraan. Isabella diam-diam bersyukur atas pengertian Naga. Ia tidak butuh simpati. Ia hanya butuh seseorang yang mengerti, tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Mereka terus berbincang, mengenang masa-masa SMA. Naga bercerita tentang karirnya sebagai musisi independen, tentang perjuangannya sebagai ayah tunggal, dan tentang harapannya akan masa depan. Isabella juga bercerita tentang pekerjaannya, tentang kelas seni batik yang baru ia ikuti, dan tentang bagaimana ia mencoba membangun hidup baru. Di tengah percakapan, Isabella merasa nyaman. Naga tidak menghakiminya, tidak mencoba memberinya nasihat. Ia hanya mendengarkan, dan sesekali memberikan komentar yang bijaksana. Isabella merasa seolah ia bisa menjadi dirinya sendiri di hadapan Naga, tanpa perlu berpura-pura atau menyembunyikan perasaannya. Malam itu, Isabella pulang ke apartemen barunya di tengah dinginnya udara awal musim panas Jakarta. Ia menyalakan radio. Sebuah lagu lama mengalun. Bukan benar, tapi tidak apa-apa. Lirik lagu itu menusuk hatinya seperti pukulan, membangkitkan banjir kenangan. Makan malam dingin yang tak tersentuh. Pesan-pesan yang tak terbaca. Pelukan-pelukan yang memudar menjadi hampa. Bertahun-tahun ia terus berkata pada dirinya sendiri, "Tegar sibuk. Aku harus lebih pengertian. Aku hanya perlu berusaha lebih keras." Tapi menghadapi kebenaran telanjang, ia menyadari bahwa ia telah hidup seperti bayangan, selalu mencari alasan untuk memaklumi kelalaian orang lain. Ia telah mengorbankan dirinya sendiri, kebahagiaannya sendiri, demi seseorang yang tidak pernah menghargainya. Kini, ia telah bebas. Bebas dari bayangan Tegar. Bebas dari ekspektasi yang tidak masuk akal. Bebas dari hubungan yang membuatnya merasa tidak cukup baik. Ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri, dengan caranya sendiri. Ia akan menjadi Isabella yang baru. Sabtu malam, Isabella mendapat notifikasi dari grup teman SMA lamanya. Reuni SMA ke-18 akan diadakan di sebuah mikrobrewery di Kemang, Jakarta Selatan. Sebulan yang lalu, Isabella sangat antusias. Ia bahkan sudah membayar biaya reservasi. Dulu, ia membayangkan akan datang bersama Tegar, bergandengan tangan, menjadi pasangan yang stabil di antara teman-teman yang mungkin masih berjuang atau sudah bercerai. Kini, ia hanya akan datang sendiri, dengan rasa hampa yang menusuk jauh ke dalam. Ia hampir memutuskan untuk tidak pergi. Apa gunanya? Ia tidak ingin menghadapi tatapan iba atau pertanyaan-pertanyaan yang tak terhindarkan tentang Tegar. Ia tidak ingin berpura-pura baik-baik saja ketika hatinya masih rapuh. Namun, setelah menatap cermin, melihat wajahnya yang lelah tapi masih menyimpan jejak martabat, ia memutuskan untuk pergi. Ia mengenakan gaun hitam sederhana, memoles bibirnya dengan lipstik merah anggur, dan mengikat rambutnya ke belakang. Bukan untuk menarik perhatian siapapun, melainkan untuk mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia masih ada. Ia masih cukup kuat untuk berjalan ke ruangan yang ramai tanpa gentar. Moonlight Brewery, tempat reuni diadakan, sama bising dan semaraknya seperti yang ia ingat dari masa remaja mereka. Tawa, dentingan gelas, dan gumaman cerita-cerita lama menggema dari setiap sudut. Isabella melangkah masuk, merasa sedikit canggung pada awalnya, sampai tatapan familiar membuatnya berhenti. "Hei, Isabella." Sebuah suara memanggil. Ia menoleh. Itu Naga,
Pria yang dulunya bermain bass di band sekolah. Kini ia memiliki sedikit janggut tipis, dengan tatapan mata yang hangat dan tenang. Ia hampir tidak mengenalinya. Naga? Isabella tersenyum tipis. Aku hampir tidak mengenalimu. Naga tersenyum, menyerahkan segelas bir padanya. Masih saja yang terakhir datang, ya? Mereka duduk di meja kecil di bagian belakang. Naga bercerita bahwa ia sudah bercerai 3 tahun lalu, membesarkan putri semata wayangnya yang berusia 6 tahun sendirian. Tidak ada kepahitan, tidak ada drama. Hanya kebenaran yang diucapkan dengan tenang, seperti dua orang dewasa di tengah perjalanan hidup mereka. Ketika Naga bertanya tentang Tegar, Isabella menjawab singkat, "Kami sedang dalam proses perceraian. Tidak perlu dikasihani." Naga mengangguk kecil, lalu segera mengganti topik pembicaraan. Isabella diam-diam bersyukur atas pengertian Naga. Ia tidak butuh simpati. Ia hanya butuh seseorang yang mengerti, tanpa harus menjelaskan panjang lebar. Mereka terus berbincang, mengenang masa-masa SMA. Naga bercerita tentang karirnya sebagai musisi independen, tentang perjuangannya sebagai ayah tunggal, dan tentang harapannya akan masa depan. Isabella juga bercerita tentang pekerjaannya, tentang kelas seni batik yang baru ia ikuti, dan tentang bagaimana ia mencoba membangun hidup baru. Di tengah percakapan, Isabella merasa nyaman. Naga tidak menghakiminya, tidak mencoba memberinya nasihat. Ia hanya mendengarkan, dan sesekali memberikan komentar yang bijaksana. Isabella merasa seolah ia bisa menjadi dirinya sendiri di hadapan Naga, tanpa perlu berpura-pura atau menyembunyikan perasaannya. Malam itu, Isabella pulang ke apartemen barunya di tengah dinginnya udara awal musim panas Jakarta. Ia menyalakan radio. Sebuah lagu lama mengalun. Bukan benar, tapi tidak apa-apa. Lirik lagu itu menusuk hatinya seperti pukulan, membangkitkan banjir kenangan. Makan malam dingin yang tak tersentuh. Pesan-pesan yang tak terbaca. Pelukan-pelukan yang memudar menjadi hampa. Bertahun-tahun ia terus berkata pada dirinya sendiri, "Tegar sibuk. Aku harus lebih pengertian. Aku hanya perlu berusaha lebih keras." Tapi menghadapi kebenaran telanjang, ia menyadari bahwa ia telah hidup seperti bayangan, selalu mencari alasan untuk memaklumi kelalaian orang lain. Ia telah mengorbankan dirinya sendiri, kebahagiaannya sendiri, demi seseorang yang tidak pernah menghargainya. Kini, ia telah bebas. Bebas dari bayangan Tegar. Bebas dari ekspektasi yang tidak masuk akal. Bebas dari hubungan yang membuatnya merasa tidak cukup baik. Ia akan menemukan kebahagiaannya sendiri, dengan caranya sendiri. Ia akan menjadi Isabella yang baru.